Latar belakang masuknya bangsa Eropa ke Indonesia. Masuknya bangsa Eropa ke Indonesia tuh ada tiga. Yang pertama itu gara-gara kemajuan iptek. Jadi di negara Eropa sana karena ada kemajuan iptek, ilmu pengetahuan dan teknologi itu ingin menjelajahi wilayah yang lebih luas tadi gitu. Selain itu juga ada yang kedua, revolusi industri batu bara gitu. Jadi si kapal api itu bisa bergerak gitu, bisa tidak hanya mengandalkan angin dan juga mengandalkan mesin, jadi bisa berlayar. Terus yang ketiga itu ada runtuhnya Konstantinopel. Nah, pas Konstantinopel ini runtuh pada sekitar abad ke-15, itu tuh negara-negara Eropa kan pada pencarian. Nah, itu akhirnya ada tuh satu tuh nyangkut di Nusantara, akhirnya dari yang itu Portugis yang pertama nyangkut di Indonesia. Ketiga gitu ada gold Roswell. Nah, yang ketiga ini adalah yang gold ini tuh ingin mencari uang karena rempah-rempah di Indonesia itu sangat berharga bagi bangsa Eropa. Karena jika Konstantinopel itu runtuh, harga rempah itu melambung tinggi. Nah, salah satunya biar mendapatkan yang murah itu adalah pergi ke Indonesia secara langsung. Gospel ini itu adalah menyebarkan ajaran agama Nasrani. Jadi ini nyebarin agama dakwah. Jadi latar belakang masuknya bangsa Eropa ke Indonesia ditandai dengan bangsa Portugis, dengan kedatangan bangsa Portugis pada abad ke-16 Masehi, dan diteruskan oleh bangsa Belanda yang merupakan negara paling lama menjajah Indonesia. Dan tujuan bangsa Eropa ke Indonesia adalah berdagang dan mencari rempah-rempah di Indonesia, karena Indonesia itu kaya akan rempah-rempah. Dan tujuan itu berubah menjadi menguasai dan ingin memonopoli seluruh pedagang yang ada di Indonesia. Yang pertama itu yang paling utama aja, karena alasannya rempah-rempah. Karena Indonesia itu sangat kaya karena rempah-rempah, jadi banyak bangsa Eropa yang ingin ke Indonesia untuk berdagang, untuk mendapatkan rempah-rempahnya. Yang kedua itu ada dorongan ekonomi. Yang ketiga itu ada alasan politik, militer, sama teknologi. Soalnya pas itu teh rempah-rempah teh lagi mahal, jadi Eropa teh datang ke sini buat nyari rempah-rempah. Yang kemudian datang juga ke Indonesia. Akhirnya kedua bangsa tersebut saling berebut wilayah di Indonesia. Kemudian Belanda juga ikut membuat sebuah perusahaan Hindia Belanda Timur, yaitu VOC. VOC itu menjadi salah satu perusahaan terbesar di Asia dan militer di kawasan Asia. Namun tujuan bangsa Eropa berubah saat sudah berada di Indonesia, yaitu ingin menguasai dan memonopoli perdagangan di Indonesia. Salah satunya ada Portugis, Belanda, Inggris, dan Spanyol. Konstantinopel jatuh ke tangan Kaisar Utsmani, sehingga bangsa Eropa kesulitan dalam mencari rempah-rempah. Sehingga bangsa Eropa mencari rasa dan sumber pengawet makanan dari sumbernya langsung. Lalu selanjutnya ada seorang pelaut asal Portugis yang mengetahui bahwa Nusantara adalah negara yang kaya akan rempah-rempah. Awal masuknya itu dimulai di abad 16-an, ya 1500-an. Nah, terus tuh bangsa Eropa yang saat sedang ke Indonesia itu ada dua. Yang pertama Portugis sama Spanyol. Portugis itu masuk di tahun 1511 sampai 1512-an itu di Malaka dan Maluku gitu. Yang dari saya baca itu latar belakang Eropa masuk ke Indonesia itu kan yang pertama Eropa masuk itu Portugis, yang Eropa dia ingin berdagang ke Indonesia dan mencari rempah-rempah pertamanya, tapi setelah beberapa kemudian beralih ingin menguasai Indonesia dan memonopolikan perdagangan yang ada di Indonesia. Bermula dari bangsa Eropa itu menjelajah dunia pada abad sekitar 15 Masehi. Nah, jadi termasuk ke Indonesia atau Nusantara pada saat itu awalnya itu mereka hanya mencari rempah-rempah, tapi hingga berujung
saat itu bangsa Eropa itu mengalami krisis ekonomi sehingga masyarakat di sana membutuhkan banyak sekali kebutuhan pangan dan mereka terpaksa untuk menyembeli hewan ternak mereka. Awalnya masuk ke Indonesia untuk mencari part-part, keinginan itu berubah jadi keinginan untuk menguasai dan memonopoli bangsa Eropa yang pertama kali ke Indonesia, yaitu bangsa Portugis pada abad ke-16. Indonesia